Oke, selamat sore buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, di kesempatan kali ini teman ya, aku akan coba untuk cek price action ya mengenai L2 atau layer 2 dari Ethereum, teman ya. Karena apa gue cek itu ya? Karena saat ini kan detik-detik atau momen menjelang persetujuan ETF Ethereum gitu teman. Karena saat ini masih pengajuan S1, tapi gue belum cek lagi sih ya. Untuk kabarnya sih setelah 4 Juli katanya secara cepat SEC itu akan menyetujuinya gitu ya. Ya saat ini kan belum ya, jadi di momen detik-detik dan gue mau antisipasi aja ya mengenai ketika mboknya Ethereum itu disetujui atau di approve ETF ya, mungkin nggak secara langsung harga itu hype langsung, nggak ya teman ya, mengikuti histori sebelumnya seperti Bitcoin nggak langsung hype ya, baru nanti kalau ada dana segar masuk itu baru teman ya. Dan itu juga akan menurut gue pribadi itu akan memicu anak-anaknya ya, seperti layer-layer 2-nya itu gitu teman, dan beberapa token yang berdiri di atas jaringan Ethereum. Nah untuk itu teman ya, nanti bakal gue cek untuk price action dari blockchain layer 2 ya. Nanti gue spill ada 3 biji aja yang masih under value dan yang menurut gue pribadi masih cukup good untuk menjelang bull run nanti gitu teman ya. Nah untuk itu teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi tentang news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin nih belum gabung di grup tele gue ya, silahkan gabung teman ya. Di sini juga setiap harinya gue akan share informasi putar news cryptocurrency dan updateannya, jadi kalian gak bakal ketinggalan. Dan kalian juga bisa sharing crypto ke gue dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis. Untuk link join gue sediain di semua di kolom deskripsi. Oke, kita langsung aja teman untuk ngecek kondisi market saat ini ya. Jadi untuk kondisi market saat ini memang masih dilanda ketakutan ya, statusnya masih fear dan levelnya masih di area level 40. Meskipun saat ini dari harga Bitcoin mengalami kenaikan ya, kenaikan tipis teman 0,06%. Bahkan dalam kurun waktu 24 jam itu Bitcoin terpantau minus teman ya. Jadi artinya kenaikan saat ini tuh kenaikan berasa minus gitu teman ya, karena memang saat ini meskipun ada kenaikan dia posisinya itu turun gitu teman ya. Dan kalau kalian lihat sendiri teman ya, untuk pergerakan dari altcoin teman ya, itu kena performa terbaik itu Solana ya sekarang teman ya, dimana dalam kurun waktu 7 hari Solana itu bisa sampai 6,15% pertumbuhannya. Dan ada TIA juga ya, TIA itu juga cukup lumayan teman ya. Gue pernah kemarin tuh sempat di 4, berapa dan saat ini di $7, jadi kenaikannya cukup lumayan teman. Oke, kita nggak mau bahas mengenai ini teman ya, jadi kita akan fokus ke beberapa top layer 2 ya teman ya, seperti Matic, Arbitrum ya, Optimism, Mental dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Dan nanti bakal kita untuk cek price actionnya. Nah sebelum kita lihat teman ya, untuk pola pergerakan dari L2 dari Ethereum saat ini, untuk performa yang cukup lumayan ya untuk pertumbuhannya dalam kurun waktu 7 hari itu ada OP ya, atau Optimism teman ya. Dan ini juga pernah di-spill oleh si Vitalik ya mengenai teknologi roll up, ZK roll up-nya itu teman kalau nggak salah ya. Pokoknya roll up gitulah teman, untuk benar-benar membantu untuk transaksi di ekosistem Ethereum gitu teman ya. Dan untuk Polygon sepertinya masih stagnan ya. Jadi kalau gue lihat di sini untuk Polygon memang secara fundamental dia cukup kuat ya, banyak kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar setahu gue. Dan untuk Arbitrum itu dia lebih ke TVL ya, TVL-nya itu cukup tinggi ya teman, bahkan sekelas Matic aja kalah untuk TVL-nya gitu teman. Jadi apakah Arbitrum ini masih potensi banget sih, potensi banget. Ya, kenapa gue spill beberapa L2 ini ya, karena kita jaga-jaga aja ya, ketika mboknya disetujui ETF otomatis kan anak-anaknya juga bakal kepus harganya ya. Memang nggak secara langsung sih, tapi gue yakin itu akan kepus. Di sini ada MNT ya teman, dan sebenarnya banyak sekali ya untuk L2 yang baru ya, kayak Wemik ya dengan hasil chartingnya yang lumayan lah ya. Terus ada Taiko, terus masih banyak lagi teman L2 yang masih bisa dibilang masih baru ya. Ada ini ya, ada Taiko. Nah sebelum kita untuk lanjut ke price action teman, kita akan coba cek nih ya untuk TVL nya. Jadi kenapa sih bang kok harus cek TVL ya? TVL itu apaan sih ya? TVL itu total value lock teman. Intinya TVL ini bisa mengindikasikan ya liquidnya suatu protokol kripto itu sendiri teman.
Di sini kita lihat ya, untuk Ethereum kan TVL-nya paling gede ya. Ini total 53 billion, teman ya. Artinya apa? Artinya liquidnya protokol dari si Ethereum itu cukup kuat ya. Kita tahu memang Ethereum itu adalah rajanya smart contract. Artinya banyak sekali project-project crypto yang berdiri di atas jaringannya atau di atas chain Ethereum itu sendiri. Dan yang gue rasa terbesar TVL ada di Uniswap ya pastinya gitu, teman. Kalau kita cek di sini, teman ya, yang kedua itu ada Tron ya. Ini TVL-nya Tron. Ya, ini mencapai 7,548. Jadi semakin tinggi TVL di suatu chain, maka semakin liquid ya chain tersebut ya. Karena semakin tinggi TVL, otomatis banyak orang yang menggunakan chain tersebut di dalam protokolnya gitu, teman. Makanya kalau ada suatu project crypto yang TVL-nya gede dan harganya masih murah, itu benar-benar sangat diincar ya, karena itu adalah salah satu tanda bahwa memang protokol ini benar-benar banyak orang menggunakannya ya, teman, dan orang banyak yang percaya gitu, teman. Intinya seperti itu. Nah, di sini gue lihat juga, teman ya, L2-nya di sini Polygon itu memiliki hanya 838 juta US dollar ya, kalah dengan ya ini Blast L2 juga ya, baru juga ini Blast, teman, baru main di bulan-bulan beberapa bulan yang lalu. Ini TVL-nya di 1,2, teman ya. Dan di sini ada Arbitrum ya, yang TVL-nya itu nyentuh di 2,79, seperti yang udah gue sebutin tadi bahwa Arbitrum tuh keunggulannya dia memiliki TVL yang cukup tinggi ya kalau kita compare dengan layer 2 lainnya gitu, teman. Dan di sini Tron meskipun harganya sampah ya bisa dibilang, tapi dia memiliki salah satu TVL yang cukup gede loh ya setelah Ethereum gitu, teman. Ya, yang ketiga BSC, Solana, Arbitrum ya, di sini Arbitrum, Brace. Dan untuk ngecek lagi ya, di sini untuk Optimism ini akan adalah salah satu L2 juga ya. Dia masih di bawah Polygon ya, masih di angka 655, teman. Ya, ada Scroll ini 500 ya. Mantle ini 400 ya. Jadi ini masih di bawah untuk TVL-nya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen simpen L2 ya, kalian cari aja TVL yang tinggi. Di sini ada Arbitrum gitu, teman. Dan kalau kalian ingin cari L2 yang misalkan masih low, under value banget ya, di sini ada WMIC ya, teman. Ini ada WMIC nih. Ini L2 juga nih, WMIC, Taiko ya, teman ya. Ini WMIC TVL-nya masih kecil-kecil banget ini, teman ya. Ini ada Taiko nih, 14 juta, WMIC 15 juta ya. Masih kecil, dan masih banyak lagi ya kalau kalian cari untuk TVL yang masih low banget ya, dengan project lumayan. Tapi kalau kalian cari aman ya, kalian cari TVL yang paling gede ya. Di sini kalian nih, Blast ini salah satu L2 tapi dia memiliki TVL yang lebih besar daripada Polygon gitu, teman. Ya, jadi juga bisa kalian pertimbangkan untuk Blast ya, karena harganya masih cukup lumayan murah. Kalau kalian cek di sini untuk Blast itu masih di 0,01 ya, meskipun suplainya cukup lumayan besar gitu, teman. Nah, Manta ini ya, Manta suplai kecil ya, modular kalau nggak salah ya. Ini kayak TIA ya, saingannya TIA. Ya, kalian ya mungkin banyak ya yang terjebak di Manta. Di sini ada Metis ya, Metis ini turun di 40 dolar ya. Kemarin sempat nyentuh di 100 dolar lebih ini sih Metis ya. Ini adalah L2 kuda hitam ya, bisa dibilang seperti itu. Ada Taiko tadi, teman, ada Lopring, LRC, ya masih banyak lagi, teman ya. Bang, kalau yang paling rekomen tuh apa sih ya kalau untuk yang masih low banget ya, ya tadi ada WMIC ya. Ada WMIC, terus ada Blast, terus ada Taiko. Kalian juga bisa simpan Arbitrum, ARB, dan OP ya, Optimism, dan Polygon itu ya. Itu ada beberapa L2 yang menurut gue pribadi cukup potensial banget, teman. Oke, kita akan langsung cek price action ya. Yang pertama kita akan cek Matic dulu, teman ya. Nanti bakal gua 3 biji aja yang kita cek untuk price actionnya. Dan di sini kalau gue lihat untuk Matic, teman ya, ini dia mencoba untuk cenderung bertahan. Oke, jadi di sini dia udah ngebentuk lower low di sini, teman, atau membentuk spot baru itu di 0,4, dan ini akan ngebuat seperti kayak lower high ya, teman, sebelum dia melanjutkan penurunan lagi. Nah, apakah ini masih akan lanjut turun, Bang? Ya. Jadi sepertinya kalau memang misalkan sentimennya tetap kurang bagus ya, terlebih di sini untuk Matic itu udah mampu break down ya area level support kuatnya di 0,5, dan dia
ngebentuk support 0,4 lagi. Jadi masih kemungkinan besar ya kalau misalkan marketnya masih belum memungkinkan untuk altcoin itu naik ya. Gue rasa untuk next target berikutnya ada di sini teman. Sini ya, di area sini. Ya ini di area sekitar 0,3 ini teman ya. Tapi gue rasa untuk ke situ ya itu butuh tekanan jual yang cukup tinggi, dan gue lihat di sini memang banyak sekali shadow yang kebentuk di area 0,43 ya, 0,43 0,46. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mau entry ya, mau entry santai aja ya, jangan terburu-buru karena gue belum lihat sama sekali indikasi kenaikan yang cukup hebat untuk si Matic atau Polygon ini gitu teman. Jadi kalian bisa entry santai di 0,45 ya. Karena di sini teman, kenapa gue bilang seperti itu ya? Karena di sini gue lihat untuk Polygon sendiri ya, untuk Polygon sendiri itu untuk demandnya masih cukup kecil, jadi belum memungkinkan untuk dia naik secara signifikan. Meskipun kalau gue lihat di sini memang dari segi RSI dia udah di bawah banget ya, jadi ada kemungkinan akan ada kenaikan tapi cukup tipis kalau menurut gue pribadi sih ya, untuk kenaikan dari si Polygon ini ya. Jadi sebatas hanya membuat lower high gitu ya, habis itu turun lagi. Gue rasa seperti itu sih untuk pola-pola kenaikan dari si Polygon itu sendiri ya. Karena dari beberapa indikasi yang gue pakai memang di sini belum menunjukkan bahwa si Polygon itu akan mengalami kenaikan, meskipun dari segi MACD ini menunjukkan bahwa akan ada kenaikan ya, mungkin tipis ya kenaikannya. Nah kenaikannya nyampe berapa bang kalau misalkan ini memang nanti ada kenaikan ya? Kemungkinan dia bisa nyampe di 0,54 ya, di area situ, atau enggak di resisten terakhirnya di 0,56 ya, mungkin di area sini, di area sebentar gua akan oke. Jadi di area 0, ya ini ya, sekarang di area sekarang nih di 0,5 ya. Jadi kemungkinan dia masih bisa turun ya, masih bisa turun nih teman, karena dari moving average-nya masih menjadi suatu resisten. Oke, itu untuk Polygon ya, kalian bisa entry santai aja di 0,45. Oke, dan kita akan lanjut ke tadi ya teman ya, ARB ya, ARB. Ini adalah salah satu L2 yang menurut gue cukup potensial juga sih ya teman ya, karena TVL-nya cukup besar daripada L2 lainnya. Oke teman, gue udah masuk ya di market ARB teman. Nah, untuk pola-pola pergerakan ARB ini sama ya, sama dengan Polygon ya. Jadi dia baru aja udah nge-breakdown area dimana support kuatnya itu di 0,7, dan saat ini dia berada memang sih masih di 0,7, tapi dia kemarin sempatnya tuh di 0,5. Nah ini pola-pola pergerakannya juga sama ya, kayak Polygon gitu teman, persis banget ya. Jadi dari segi RSI dia sudah di bawah, jadi memungkinkan dia sebenarnya untuk naik, tapi naik pun itu nggak besar karena di sini gue lihat volume belinya itu masih cukup kecil banget ya untuk si ARB. Itu banget temen nih sini. Ya, jadi ini belum memungkinkan dia akan ada kenaikan yang cukup lumayan ya. Jadi kalian bisa entry santai kalau kayak gini ya, kayak model-model market seperti ini tuh kalian masih bisa entry santai aja ya. Jadi masih memungkinkan dia tuh berpotensi untuk mengalami koreksi gitu teman. Bang, kalau misalkan ini naik bang, kan karena ini kan udah ngebentuk shadow nih ya di sini, atau ngebentuk suatu support baru sebentar. Kalau misalkan naik ya, sebentar. Ini kalau misalkan naik, kemungkinan area terdekat ya untuk target kenaikan itu ada di sini gitu ya. Itu target terdekat di area resisten sebelumnya gitu teman. Tapi untuk kesini kan itu butuh demand, dan sekarang gue lihat demandnya itu masih cukup kecil banget gitu teman. Jadi kalian bisa entry santai aja sih kalau menurut gue pribadi ya, di area sini. Dan kalau kalian misalkan pengen entry ya, kalian entry aja di area untuk Arbitrum itu sinilah ya, kalian bisa entry di 0,6. Saat ini masih 0,7 ya, kalian santai aja. Oke, next. Oke, yang selanjutnya bang, yang menurut lo masih low banget ya. Oke, dan yang low banget tuh saat ini ya masih ada Blast teman. Jadi ini ada Blast adalah blockchain L2 juga teman ya, dengan memiliki total pasokan untuk 100.000 juta miliar, 100 miliar ya. Di pasokannya ini memang lebih besar daripada L2 lainnya gitu teman ya. Tapi ini menurut gue pribadi dengan melihat TVL-nya dia di bawah Arbitrum pas gitu ya. Jadi ini meskipun suplainya suplainya banyak, tapi protokolnya itu banyak orang pakai gitu ya teman ya, untuk DEX-nya atau DeFi-nya gitu ya, menyebabkan TVL-nya itu cukup lumayan tinggi banget gitu. Dan
di sini gue mau coba cek time frame 4 jam aja ya buat si Blast ini. Jadi gue lihat di sini temen ya, ini beda ya dengan pola-pola pergerakan dari Polygon dan Arbitrum tadi. Dimana di sini gue lebih lihat Blast itu memungkinkan akan ada kenaikan ya temen. Karena kan dia udah turun cukup lumayan menurut gue pribadi sih ya. Dan di sini juga di time frame 4 jam dia udah nggak bentuk support dan dua support ya, ada double support di sini yang memungkinkan gini marketnya bisa aja naik ya. Coba kita akan cek ya. Kemungkinan kenaikan terdekatnya ada di mana. Oke, dan saat ini ya untuk area 0,382 itu ya saat ini di area 0,016. Jadi next target mungkin ya kalau ini memang masih berlanjut untuk kenaikannya, dia bisa aja nanti ke sini ke 0,19 teman. Ya kemungkinan mungkin dia akan ini teman ya, mentok dulu di sini. Jadi ada dua target yang untuk kenaikannya ya di sini. Karena kenapa kok di 0,17 nggak di 0,19 bang? Karena di sini gue lihat ada shadow ya, ada resisten di sini di area sekitar kepala 18. Jadi kemungkinan untuk target terdekat yang akan dituju sebelum di kenaikan selanjutnya itu ada di 0,17 dulu ya, baru ke 0,19 ya. Inilah area target dan menurut gue pribadi ini masih memungkinkan dia akan naik ya untuk si Blast. Kalau kita lihat di sini dari moving average-nya masih menjadi resisten, support ya, support. Tapi gue rasa ini akan terkoreksi mungkin ya, terkoreksi tipis ya, karena gue lihat di sini RSI hampir aja nyentuh batas over ya. Jadi ketika RSI ini nyentuh batas over biasanya itu akan terjadi koreksi dulu sebelum mungkin memang nanti ada demand dan dia lanjut naik gitu teman. Jadi harap hati-hati juga, jangan terburu-buru bang. Kalaupun kita entry nih bang ya, kalian bisa entry, kalau entry kalian bisa entry santai aja di area sini nih ya, di area 0,16 lah teman. Tapi gue rasa ini masih mungkin bisa ya ke area 0,17 ini gitu teman. Itu ya seperti itu, karena dari moving average-nya masih nge-support banget. Apakah dari volume transaksinya nge-support bang? Gue rasa volume transaksinya masih nge-support banget ya. Ini banyak sekali pembelian untuk saat ini ya. Jadi artinya ini gue rasa akan ke 17 mungkin bisa ya, area 1799 ini teman. Meskipun dari RSI sebenarnya ini sudah hampir waktunya koreksi ya. Dan dari MACD gue lihat ini masih benar-benar nge-support untuk kenaikan lebih lanjut ya. Jadi santai aja buat teman-teman yang mungkin masuk dan minus tipis, santai aja ya. Karena di time frame 4 jam ini masih memungkinkan dia akan mengalami kenaikan. Ya paling nggak ada target di 17 sampai kepala 19 ya. 0,017, 0,019 di situ ya. Oke teman, jadi mungkin itu aja pembahasan gue mengenai beberapa L2 dari Ethereum ya teman ya, yang kemungkinan besar harganya bisa ke-push ketika memang Ethereum nanti sudah di approve ETF dan banyak dana masuk ke Ethereum teman ya. Ya mungkin nggak secara langsung di approve langsung naik gitu ya, semua ekosistem Ethereum tuh nggak seperti itu ya teman ya. Jadi butuh dana masuk, dana segar masuk, butuh spekulasi tipis ya buat nge-push atau buat nge-FOMO dikit untuk harganya gitu ya. Jadi persiapkan L2 Ethereum yang cukup potensial tadi udah gue sebutin semua. Dan seperti biasa temen ya, sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.